صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Qur'an, di episode ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-39. Di dalam ayat yang ke-33 hingga ke-35, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang dua orang bersaudara yang memiliki perbedaan dalam kualitas harta duniawinya. Salah seorang di antaranya memiliki dua buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon kurma. Selain itu, kebun tersebut menghasilkan panen yang berlimpah, tiada habisnya, karena senantiasa dialiri oleh air sungai. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa sebagian besar dari ahli tafsir memaknai kedua ayat di atas sebagai suatu permisalan yang terjadi secara jasmani. Namun justru beliau berpendapat bahwa ayat-ayat di atas adalah suatu peristiwa kasyafiyah yang di dalamnya terkandung pesan-pesan mulia. Oleh karenanya, setiap gambaran dalam ayat tersebut harus ditafsirkan melalui takbir ruqyah. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa jika seseorang melihat kebun di dalam mimpinya, maka hal tersebut artinya adalah istri, anak, harta benda, atau benda-benda istimewa bagi kehidupannya. Atau ia akan terlepas dari segala kesusahan. Dan kadang-kadang artinya adalah istana yang di dalamnya berkumpul tentara dengan segala perlengkapannya. Adapun melihat buah anggur, artinya adalah rezeki yang baik, atau rezeki yang kekal, yang jumlahnya begitu banyak dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Atau seseorang akan meraih sebuah keuntungan yang begitu besar. Barang siapa yang melihat di dalam mimpinya bahwa dia mempunyai pohon kurma yang banyak, maka takbirnya adalah dia akan memerintah orang-orang sebanyak pohon kurma yang dia lihat. Dan jika dia seorang saudagar, maka perniagaannya akan meraih keuntungan. Adapun melihat buah-buahan yang baru, artinya ia akan mendapatkan kehormatan yang baru. Barang siapa yang melihat bahwa dia menanam benih di atas tanah, maka jika dia seorang raja, maka kerajaannya akan bertambah luas. Adapun untuk orang biasa, maka pekerjaannya akan meraih kesuksesan. Adapun sungai bermakna sebagai seseorang yang bermartabat tinggi. Dan barang siapa yang melihat bahwa dari rumahnya mengalir sungai, maka takbirnya adalah dia akan memberikan hal yang bermanfaat dan yang berguna bagi manusia yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-33 terdapat kalimat ja'alna li ahadihima jannatain. Artinya, kami berikan kepada salah seorang di antara keduanya dua bidang kebun. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta benda dan keturunan yang banyak dalam masa yang panjang. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa perumpamaan dalam ayat-ayat tersebut tertuju kepada kaum muslimin
dan kaum Masehi. Yang dimaksud dengan seseorang yang diberikan 2 buah kebun dan sebagai pemilik kebun adalah kaum Masehi. Mereka mendapatkan karunia harta benda duniawi yang luar biasa tersebut karena kaum Masehi di masa awal telah memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa terhadap nilai tauhid. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski mereka harus mendapatkan penentangan, bahkan penindasan yang sangat mengerikan. Adapun kalimat 2 buah kebun dalam ayat yang ke-33 tertuju kepada kemajuan agama Masehi di dalam 2 zaman yang berlainan. Pertama adalah kemajuan di masa sebelum datangnya agama Islam, adapun kemajuan agama Masehi yang kedua kalinya terjadi pada saat agama Islam sudah datang namun mengalami kemunduran. Hal ini dimulai sejak 3 abad sesudah Islam datang dan sempurnanya sesudah 700 tahun kemudian, yakni pada abad ke-17 hingga hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang ke-35 digambarkan bagaimana sang pemilik kebun tersebut, yakni para pemimpin kaum Masehi, begitu sombong di hadapan kaum muslimin. Mereka begitu sombong dan berkata, "Lihatlah kekuatanku ini, lantas mana kekuatanmu?" Mereka dengan cara yang sangat luar biasa telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan, kekuasaan, dan kehormatan yang luar biasa di dalam 2 zaman yang berlainan. Kegagahan inilah yang sangat mereka banggakan dengan penuh kesombongan atas kaum muslimin. Namun, di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menubuatkan bahwa dikarenakan kesombongan tersebut, mereka lantas menjadi sangat jauh dari ajaran agama dan akhirnya meraih kemunduran serta kehinaan. Dan atas nubuatan ini, mereka sangat terkejut dan sedikit pun tidak pernah menyangka akan terjadi. Hal ini diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-36 dan 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Artinya, dan ia masuk ke kebunnya dalam keadaan aniaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira bahwa saat yang dijanjikan itu akan datang. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku pasti akan mendapat tempat tinggal yang lebih baik daripada ini." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa dalam 2 ayat di atas terdapat isyarat bahwa di dalam kaum Masehi terdapat 2 macam golongan. Golongan pertama adalah mereka yang sama sekali tidak percaya kepada hari kiamat dan hanya menganggap bahwa kehidupan dunia dengan segala kemewahannya adalah puncak dari kenikmatan kehidupan dan menganggap bahwa seluruh kemajuan duniawi tersebut sebagai surga yang sesungguhnya. Adapun golongan yang kedua masih mempercayai adanya hari kebangkitan. Namun sayangnya mereka memiliki anggapan yang keliru, yakni mereka beranggapan bahwa nikmat-nikmat akhirat hanya terkhusus
bagi mereka saja, karena mereka berkeyakinan bahwa kedatangan Al-Masih telah menanggung semua dosa-dosa mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang bukan pengikut Al-Masih, maka tidak ada yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Sehingga mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka. Atas segala kesombongan kaum Masehi tersebut, lantas bagaimana sikap kaum muslimin? Di dalam ayat yang ke-37 hingga ke-39 digambarkan tentang bagaimana sikap saudara yang miskin itu saat mendapatkan cemoohan dari saudaranya yang sombong. Ia justru tidak terpancing emosinya. Bahkan sebaliknya, ia menasihati saudaranya dengan nasihat yang mulia. Ia berkata, "Apakah engkau berani mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan dirimu? Engkau diasuh olehnya sejak dari kecil dan lemah hingga besar dan kuat seperti ini. Namun sekarang engkau nyata-nyata telah menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah melakukan hal ini, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat berikut ini." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Artinya, kawannya berkata kepadanya, sedang ia bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Dia yang menciptakan engkau pertama-tama dari tanah, kemudian dari air mani, lalu membentuk rupa engkau menjadi seorang laki-laki yang sempurna?" Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua kritikan dan cemoohan kalangan kaum Masehi ini, kaum muslimin menjawab dengan kalimat yang penuh hikmah. Ini seluruh ketentraman kalbu bukanlah diletakkan atas kecerdasan dan kemewahan duniawi. Bahkan andaikan kami meraihnya, maka hal tersebut tiada lain hanya merupakan pemberian dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memang tidak memiliki apa-apa, namun di atas ketidakpunyaan tersebut kami merasa bangga karena kami selalu menyaksikan tanda-tanda ilahi yang istimewa. Sehingga kami dengan tegas menyatakan, "Wala usyriku birabbi ahadan," yakni tidaklah aku mempersekutukan Tuhanku dengan siapapun. Hal ini diisyaratkan dalam ayat yang ke-39. "Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku birabbi ahadan." Artinya, akan tetapi aku beriman bahwa hanya Dialah Allah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukan siapapun dengan Tuhanku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.